Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa bil balaya wal musannif fi hadzal kitab wal ladina sabaquna bil iman lahum Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu istiqbabi taqsimil yumna fi kulli ma huwa min takrimi. Bab tentang anjuran mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Di dalam setiap perkara-perkara yang terkait dengan kebaikan, terkait dengan kemuliaan, ini bab mendahulukan anggota yang kanan untuk hal-hal yang baik. Kalau wudhu seperti wudhu, nah wudhu di sini anggota sebelah kanan, mencuci tangan atau membasuh tangan yo kanan dulu. Kemudian nanti telinga bareng juga nggak apa-apa. Kalau kaki ya kanan dulu. Demikian juga mandi itu yang digerojok sebelah kanan dulu. Tayamum juga begitu sebelah kanan. Lalu sesaudi memakai baju, lambi, lengan sing tangan disini. Wanali pakai sandal, pakai sepatu, itu tangan disini. Macam wali. Wal khufi dan juga memakai sepatu atau khuf juga kanan dulu. Wasarawili dan memakai celana juga begitu. Tangan yang kanan dulu. Wasukuril masjid, masuk masjid kanan dulu. Wasiwaki dan pakai siwak sikatan kanan dulu. Wal iktihali dan memakai celak kanan dulu. Batakrimil alfari motong kuku kanan dulu. Masya Allah. Wakosi saribi dan mencukur bringos kuku kanan dulu, sebelah kanan dulu bringos yang nyukur. Mencabut bulu ketiak itu juga sebelah kanan. Wa halqi ra'si motong rambut kepala ya sebelah kanan. Wassalami minas sholati, salam juga begitu ketika sholat kanan, menoleh ke kanan dulu. Wal akli makan, wasyurbi minum juga menggunakan tangan kanan, makan minum tangan kanan. Wal musafahati dan salaman
Ini juga sebelah kanan. Wa istilamil hajaril aswadi, dan kita menjabat hajar aswad. Istilam ini ketika tawaf itu tangan kanan. Wal khuruji minal kholai, keluar dari kamar mandi, keluar dari WC, itu kaki kanan dulu. Wal akhli, dan mengambil sesuatu, itu juga tangan kanan. Wal aqoi, dan memberi, menerima tangan kanan, memberi juga tangan kanan. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, mimma huwa fi ma'nahu, yang semakna dengannya, yang analog dengannya. Ini hati-hati nih, sebelah kanan. Maka ini ojo diterjemahnya budaya Arab. Ini bukan. Sebelah kanan itu budaya Islam, bukan budaya Arab. Bukti orang jenengan tidak Arab ngomong kulino dia tangan kimo. Sampai hari ini orang sana tambah. Justru yang budaya Islam ini yang diadopsi oleh budaya Indonesia. Di sini nggak sopan. Nah, Arab sopan aja pak, ngawai tangan kimo. Ini kita mereka sopan. Bahkan budaya Jepang itu nak nombor kudu tangan kiwa, sing sopan tambah tangan kiwa, budaya sopan bener. Sing paling sopan tangan kiwa. Wong acara nuai ijazah itu, rektornya nuai dengan dua tangan. Kita disuruh menerima pakai tangan kiri. Itu nak Jepang itu sing sopan. Makanya ini sekali lagi Pak, melakukan kebaikan apapun dengan tangan kanan itu adalah budaya Islam, bukan budaya Arab. Orang Arab kiri senengannya ngono dari tangan kiwa. Wa yustahabu taqdimul yusra fi bidzalika, dan dianjurkan menggunakan tangan kiri untuk perkara yang berlawanan dengan yang di atas. Kal imtikhadi wal busaqi anil yasiri wa subulil kholai wal khuruji. Nah ini jadi waliane itu mendahulukan yang kiri, seperti cebok ini pakai tangan kiri. Terus nopo niku keluar dari nopo masuk kamar kecil, keluar dari masjid, kemudian melepas sandal, melepas sepatu. Jadi baliane aktivitas tadi ketika mengakhiri itu adalah menggunakan tangan yang kiri, kaki yang kiri. Nah, niku wau pakai baju kanan dulu tangan, nak lepas tangan kiri. Sandal nggih ngoten, pakai kaki kanan, melepas kaki kiri dulu. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Nah, kamar kecil waliane mlebu sikil kiwa dhisik, metu sikil tengah dhisik. Niku wal fi'il mustaqbirati wa syuhadalika dan lain sebagainya. Ini termasuk dalile Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ini barang siapa yang Allah memberi manusia, menerima manusia kitabahu, kitab catatan amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, maka spontan mereka mengatakan ha'umqra'u
qara'u kitabiyah. Sungguh beruntung karena menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Ini tanda dia mendapatkan keberuntungan. Di Quran lagi fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, maka golongan kanan, dan siapakah golongan kanan itu? Kemudian wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah, kemudian golongan yang kiri, siapakah golongan yang kiri itu? Di Quran pun disebut Pak, orang-orang yang baik itu adalah golongan kanan. Ekstrim kanan, ekstrim kiri tidak apa-apa, jangan ini ekstrim tidak apa-apa. Kita niatnya itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuai yang difirmankan oleh Allah. Memang kita adalah golongan kanan, dan golongan kanan golongan yang beruntung. Nggak boleh lah, pengen rugi ya silakan, Arab gaya dari golongan kiri. Paling ini perkara ini jangan dianggap remeh. Sekali lagi, mulai kecil dibiasakan. Ya, anak itu makan minum dengan duduk. Kenapa? Karena memang begitu jauhnya kajian Nabi, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu minum sambil berdiri, kecuali minum zam-zam. Itu demikian juga pakai tangan kanan. Mulai kecil biasakan pakai tangan kanan. Makan, minum, ambil makanan. Bukan hanya makan itu, mengambil makanannya juga pakai tangan kanan. Walaupun sampai ngambil pakai tangan kiri, kemudian diambil dimakan tangan kanan, itu secara hukum juga dosa, tapi makruh. Tapi Pak, yang paling baik adalah ambil makanannya tangan kanan, memasukkan makanan ke mulut juga pakai tangan kanan. Ya apa? Ini budayanya wong kafir. Kadang-kadang dia nak mangan itu buat tangan kanan, kanan maju kiri maju bisa. Tangan kanan sendok, tangan kiri garpu, ya saya kok. Akhirnya, masya Allah. Ya garpu ya apa-apa, tapi ya, gua nak lekor ni sing tangan dia. Sing sering meneh niki tangan mangan, kiwane kerupuk. Sing sering meneh kanan ote-ote, kiwane lombok. Iki aja dianggap remeh. Itu perkara gede. Masya Allah. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu sangat menghargai sunnahnya Nabi, luar biasa. Masya Allah. Terkenal Pak ulama jenenge Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri. Tsauri itu artinya sapi, Pak. Sufyan sapi. Nopo Pak soal itu? Diarani sapi. Soalnya kali dulu ini pertama kali si santri nyari-nyaran melebu masjid niku sikil kiwa di ini tuh pas santri nyari-nyaran ditegur kalau guru nih kon itu ya sapi ya. Akhirnya jadi konco-konco nih nyeluk yang sapi. Tapi pada akhirnya tobat, begitu tobat jadi ulama besar. Tapi sayang gelarnya masih melekat Sufyan sapi. Nah ini gimana? Jadi kalau ulama dulu begitu Pak, masuk masjid kaki kiri itu ditegur koyok sapi. Ya nonton. Anjing tempat nama tangan kiwa itu koyok ketek. Nah ketek gak kiwa ya tangan dia. Sikile barang
ketek. Makanya pengen mulia diikuti yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki hadis wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi sya'nihi kullihi bi tuhurihi wa tarajulihi wa tana'ulihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan anggota sebelah kanan untuk segala hal. Di antaranya di dalam bersucinya mendahulukan sebelah kanan, wudu, tayamum, mandi sebelah kanan. Batarojulihi, sisiran, Nabi kalau sisiran sebelah kanan dulu. Ya. Watana ulihi, dan memakai terompahnya Nabi pakai sebelah kanan. Muttafaqun alaih. Akiwan Aisyah ta'ibun qalat kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumna lituhurihi wa ta'ami wa kanat yadawisa li kholaihi wa ma kana min adha. Hadis sahih. Dulu Aisyah mengatakan, dulu tangan yang mulia baginda Nabi SAW yang sebelah kanan digunakan untuk toharo, untuk bersuci, ya maksudnya untuk wudu, mandi dan sebagainya, mendahulukan anggota sebelah kanan. Wa ta'amihi, demikian juga ketika makan menggunakan sebelah kanan. Dan dulu Nabi menggunakan tangan sebelah kiri untuk bersuci, untuk baitul khola, untuk cebok. Wa makana min adza, dan aktivitas yang lain terkait untuk menghilangkan penyakit. Itu sebelah kiri. Untuk berbagian kebersihan sebelah kiri. Ini cewek ngarep, cewek buri sebelah kiri. Termasuk jane niku nak curek-curek kope. Niku yo tangan kiwa. Niku curek-curek irung niku sebelah kiwa. Mak kula dhewe kadang lali sakene curek irung niku sebelah tangan tapi kowe enak tangan dhewe. Nah niku curek-curek kope niku sini niku tangan sebelah kiwa. Dan itu loh Pak, ini luar biasa Nabi itu sudah mengajarkan begitu. Jadi kenapa Pak? Karena terkait dengan kebersihan itu kan hubungannya sama kuman. Dan kuman itu loh Pak, secara mikroskopis gak ketok kasat mata, walaupun sudah sangat bersihkan Pak, kuman itu masih ada di situ. Walaupun sampai gaya disinfektan pun ada yang terlewat Pak, namanya kuman kalau dilihat secara mikroskopis. Nah tangannya itu konsisten, yang kanan untuk perkara-perkara kebaikan, untuk memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan kita, yang kanan otomatis kita lebih higienis. Dan ini sini soal Pak, bahasa nah, budaya-budaya barat ini saya ini tambah budaya orang higienis Pak. Budaya orang kafir. Tinggi cewek, mari ngono tinggi mangan campur Pak. Ini juga tidak sehat. Itu jadi terkait dengan kebersihan itu adalah tangan sebelah kiri. Wa nuwiyati radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi husri binati Zainab radhiyallahu anha ibta'na bi yaminiha wa wa'dil wudu'i minha. Muttafaqun alaih. Dari Mu'adiyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para wanita ketika para wanita itu memandikan jenazah putri beliau Zainab radhiyallahu anha. Nabi berpesan pada wanita-wanita yang memandikan jenazah putrinya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya Nabi, mulailah ibda'anna biyaminiha, mulaikanlah untuk bersuci untuk anggota sebelah kanan. Mandikan jenazah sudah begitu
didahulukan sebelah kanan. Wa maudhi'il wudu'i, dan juga tempatnya wudu, artinya di wudu ini dhisik. Setelah dirujuk ini sebelah kanan, kemudian sebelah kiri mari ngoten di wudu ini. Jadi ya ditutup dengan wudu, bukan dimulai, ditutup dengan diwudhu jenazah itu. Apapun Wa Nabi Hurairah, banyak Pak hadisnya yang mendahulukan sebelah kanan itu banyak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bi yamin wa idzan nasa'a falyabda bi shimali litakunil yumna awlahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Sabaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika memakai sandal salah seorang di antara kalian, maka pakailah dengan kaki kanan dulu. Apabila kamu melepas, maka lepaslah dengan kaki kiri dulu. Jadikanlah permulaan sesuatu itu dengan anggota sebelah kanan, dan mengakhirkan sesuatu itu dengan melepasnya dengan anggota sebelah kiri. Muttafaqun alaih. Pun ngoten, nak ngawiti apa tengen dhisik, rampunge kiwa. Makanya tulisan Arab ngoten nggih. Tengen dhisik berakhir sebelah kiri. Niku sunnah. Makanya dipilih oleh Gusti Allah bahasanya ahli surga itu bahasa Arab. Bahasa Arab ini nang swarga bahasa Arab ini ora gak iso kursus iki. Boten khawatir nggih, masih boten iso besok nang swarga bahasane mun berubah kabeh nggih jadi bahasa lughatul jannah nggih, bahasane swarga. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yas'alu yasarahu lima siwa dzalika, rawahu Abu Dawud. Dari Hafsah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa mendahulukan tangan anggota yang kanannya untuk memulai makan, untuk memulai minum, untuk berpakaian, dan menjadikan anggota yang kiri ketika mengakhiri sesuatu, yakni melepas sandal, melepas pakaian, melepas celana, dan lain sebagainya, dan juga untuk kebersihan itu menggunakan sebelah kiri. Ini garek ngamal, ini garek ngamal. Kita baca lagi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayamikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian memakai sesuatu atau kalian berwudu, maka mulailah dengan sebelah kananmu. Hadis sahih. Wa Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW ata minni fata jamrota faromaha thumma ata manzilahu bimina wa nahal thumma qala li halaqi khudh wa asyara ila janibil aymani thumma aisai thumma ja'ala yu'tihin nas. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah datang di Mina, kemudian beliau melontar jumrah. Kemudian beliau balik di kemah beliau di Mina pada hari Nahar. Kemudian beliau setelah itu beliau cukur. Kemudian beliau isyarat khud wa asyara ila janibil aiman. Kemudian ketika tahallul, Nabi mengisyaratkan kepada sahabat yang mencukur itu ambil sebelah kanan. Nah, kita tahallul niku dengan dokne sebelah kanan dhisik to nyukur. Nggih.
baru setelah itu sebelah kiri. Sumajala yunihin nas, kemudian Nabi memberikan rambut tadi kepada sahabatnya. Rambut potongannya Nabi itu diberikan kepada sahabat. Makanya sampai sekarang ada disimpan rambutnya Nabi SAW, masih ada sampai sekarang. Oke. Babi riyatin nama jumlah manakala nusukahu wa halaqahu nawal halaiki syihil aiman fa halaqahu thumata aba toha ansoliyoyanu fa'allahu iyahu thumma nawalahu asyakul aisat maqala ilhiku halaqahu Allahu abadhohan wala simhu bainan nas. Jadi di dalam riwayat ketika Nabi tahallul digunting sebelah kanan, kemudian rambutnya dikasihkan Abu Thalha. Kemudian digunting sebelah kiri, rambutnya dikasih kepada Abu Thalha. Maka setelah itu Nabi bersabda, bagikanlah rambutku itu kok di antara para sahabat. Niki Pak, niki apa itu? Supaya disimpan rambut itu. Kenapa? Rambutnya, anggota tubuhnya Nabi itu penuh dengan keberkahan. Itulah namanya barokah. Pakaiannya Nabi, bajunya Nabi, semuanya yang dipakai Nabi itu ada barokahnya. Demikian juga kebiasaan Nabi tadi menggunakan anggota badan yang sebelah kanan, maka di situ ada barokah. Makanya kita doa pun ketika makan kan Allahumma barik lana, ya Allah barokailah kepada kami fima razaqtana, terhadap apa yang Allah telah memberi rezeki kepada kami. Apa yang Engkau telah beri rezeki kepada kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Makanya ini barokah penting banget. Barokah ini soalnya nak barokah ini mboten enten Pak. Niki menyebabkan banyak masalah. Tetapi kalau berkahnya ada, maka satu kebaikan itu bisa menghasilkan beribu-ribu, berjuta-juta kebaikan. Kebaikan berdampak kebaikan atau kebaikan berantai, itulah namanya barokah. Nah, bukan barokah Pak, bukan lahir kebaikan Pak, kebaikan tapi enggak menghasilkan kebaikan. Semakin berkah berarti nanti kebaikannya semakin banyak. Makanya barokah makan Pak, begitu makan, habis makan ngaji, habis makan zikir, habis makan baca Quran, habis makan ya, dibuat membantu orang lain. Habis makan jadi energinya kumpul sama istrinya. Kok jadi anak yang soleh. Satu biji kebaikan tapi mendapat dengan kebaikan yang tak terputus. Falahum ajadun khairu mamnun, gak terputus. Tapi namanya barokah Pak. Insyaallah makanya jangan sembarangan Pak. Nak kulino mangan tangan kiwa. Nah, niku mungkin mboten barokah. Nah, mboten barokah nggih Pak. Niki mangan tangan kiwa iki cara makannya setan. Makanya dia nenten zaman Nabi enten wong mangan tangan kiwa. Nabi tegur, kenapa kamu makan tangan kiwa? Enggak bisa ya Rasul, enggak bisa kamu. Akhirnya tangannya kaku, enggak bisa digerakkan. Makanya jangan sembarangan ya pakai tangan kiri. Biasakan kita untuk makan pakai tangan kanan. Karena makan itu sumber pokok energi itu dari makanan. Kalau masuk ke tubuh kita kok caranya enggak barokah, maka nanti ketika menjadi energi ya energinya menjadi energi yang tidak barokah. Dampaknya macam-macam nanti. Okay.
dampak fisik maupun dampak psikis. Dampak psikisnya mungkin dampak psikisnya Pak, ini susah untuk mengendalikan emosi. Ini gara-gara kebiasaan makan pakai tangan kiri, ini dan lain sebagainya. Untuk melakukan kebaikan jadi berat. Kenapa? Enggak makanya usahakan segala aktivitas kita ini pakai tangan kanan untuk perkara-perkara yang baik. Kita ngomong secara fisika pun gitu Pak. Ada ketika kita minggu lalu kita bicara kalau pergi ke masjid pulang lewat jalur yang berbeda. Kenapa? Karena memang ada transfer energi ya. Bahkan kita kemarin bahas bagaimana kita senantiasa memancarkan energi positif. Kenapa? Karena nanti akan diterima menjadi hal yang positif juga. Dan ternyata energi positif itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan ini seperti itu. Ini juga begitu Pak. Niki kita ini Pak, kalau kita ini mengikuti sunnahnya Nabi, sebetulnya kita ini mengambil energi positif dari Kanjeng Nabi. Generator ini Kanjeng Nabi. Energi itu ditransfer oleh Allah kepada kita. Dan kita ini sebagai receivernya Pak, penerimanya. Dan penerima ini kok sinyal ini gak bodoh Pak, gak iso nopo. Saat ini TV ini digawe TV digital kok. Jenengan nyetel gawe TV analog kira-kira iso metu gambare ora? Ya ora metu gambare, sinyal ini lho ora nyambung. Makanya kehidupan kita Pak, kalau kita pengen mengambil energi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kita sunnahnya Nabi Pak, itu kita amalkan. Kemana-mana tadi sebelah kanan, kemana-mana untuk kebaikan. Ini kita harus meresetting diri kita supaya nanti kompatibel. Kompatibel. TV ini kudu ditukokno adapter nek sampean TV ini sik TV apa itu? TV analog itu kone adapter ben iso nrimo sinyal digital. Ini juga gitu. Kita harus mengadapterkan diri kita, kita adaptasikan diri kita dengan kebiasaan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diri kita setting seperti itu Pak, nanti akan ditransfer nur itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menerima itu, Masya Allah. Makanya disitulah di balik sunnah ada keberkahan, di balik sunnah ada kejayaan. Gusti Allah sudah dawuh nih, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah oleh Muhammad pada umatmu, jika kalian mencintai Allah, ini energi langsung dari Allah akan disalurkan Pak. Kalau kita ini dicintai Allah, maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Jadi kalau kita mengikuti sunnahnya Nabi, maka kita akan dapat cintanya Allah, akan dapat cintanya Allah, dapat cintanya Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ngoten Pak. Nah, cuma ada masalah Pak, ada masalah lagi. Energi itu tadi Pak,
Kadang-kadang itu walaupun sudah di setting ya, nah TV ini wis podo-podo digital kabeh Pak. Cuma kadang-kadang niku, kadang-kadang napa sinyale gak teko ya. Apa Pak, sinyale gak teko ya. Macam-macam Pak. Karena sinyalnya nanti dibajak di tengah jalan. Yang merusak sinyalnya itu akhirnya nggak tersampai. Itu ngoten. Kadang ngoten mulai, kadang mengisolasi, diisolasi. Jadi ketika diisolasi maka nggak tembus sinyal. HP ini kan jenengan masuk ke dalam tanah, sinyalnya nggak tembus ke dalam tanah. Kenapa? Karena diisolasi. Itu ngoten. Mungkin nggih ngoten Pak. Napa yang mengisolasi? Napa yang mengisolasi? Apa yang merusak sinyal itu? Ya sifat sombong, sifat ujub, takabur. Itu penghalang sinyal yang paling hebat. Bahkan itu merefleksikan sinyal. Jadi sinyalnya nggak diterima tapi tambah dipantulkan balik. Niku Pak. Makanya disertai kita ini selain ikut contohnya Nabi, sudah hati kita itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Nah, merasa benar Pak, waduh Pak, merasa paling hebat Pak. Makanya Allah sampaikan mana tusakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Janganlah kalian merasa paling suci. Sesungguhnya yang paling tahu siapa yang paling bertakwa hanya Allah. Makanya Pak, nak kita pasang seperti itu, nanti nur itu, energi itu akan tembus sampai pada kita. Kehidupan kita akan dijadikan kehidupan yang barokah oleh Allah. Maka hati-hati Pak, selain secara fisik ikut Nabi, tapi secara hati batin juga begitu. Hilangkanlah sifat-sifatnya iblis, sifat iri, sifat dengki, sifat sangka buruk ke orang lain, sifat sombong, ujub dan teman-temannya. Itu semua adalah menghancurkan sinyal yang akan masuk ke dalam diri kita. Pun ada sifat-sifat buruk itu, walaupun dia fisiknya ikut sunnahnya Nabi, tetapi Pak, itu nanti dia tidak akan mendapat keberkahan. Keberkahannya akan lenyap, hilang sama sekali. Dan bahayanya lagi Pak, bahayanya lagi kalau seperti iblis di hadapan Allah pun akhirnya ingkar sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai seperti itu. Nggih ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan tutup majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.